Sonora FM. Persegi, sepertinya kita mengembangkannya di wilayah-wilayah itu saja. Jadi kita tidak lagi membangun yang baru, tetapi kita tetap menjaga keutuhan, lalu kita memberikan nuansa-nuansa terus yang berubah. Misal lantai 2, lantai 3 ini kan seringkali terjadi kebocoran, itu terus kita benahin. Lalu terakhir yang atap limas yang terdiri dari genteng tegala roof yang sejak tahun 99 belum diganti, alhamdulillah sekarang selesai. Nah, yang masih menjadi program kita ini, kita belum punya tempat rumah potong hewan untuk kurban. Potong kurban. Kita belum menyiapkan lahan parkir yang betul-betul representatif. Jadi kalau hari Jumat masih ada parkir yang di luar jalan. Kemudian ketiga, kita belum menyiapkan dan rencana akan mengatur kembali para pedagang-pedagang Jumat yang senantiasa memenuhi halaman masjid ketika hari Jumat. Nah, kita tidak boleh mereka berdagang, tapi kita belum mempunyai suatu tempat yang siap. Insya Allah itu akan ke depan akan kita lakukan. Lalu kita punya lahan di kilometer 5 seperti dikatakan Pak Sarnubi tadi, lahan itu yang hibah masyarakat wakaf. Insya Allah rencananya akan dijadikan klinik ya. Nah, itulah yang kira-kira program kita. Selain memang kita terus mengembangkan kinerja atau performan masjid ya. Pagarnya itu kan sendiri kan kurang bagus. Bila dibandingkan kemegahan masjid, tentu akan pagarnya kita indahkan lagi. Ini suatu keinginan kami di masa depan ya. Nah, kita pintu gerbang sudah ada, walaupun barangkali belum begitu cantik, nanti akan kita percantik terus itu. Jadi memang mengelola masjid ini selain kita memakmurkan masjid dengan melayani jemaah dengan sebaik-baiknya, kita juga ingin melihat wajah masjid ini bagus loh. Kan tadi dikatakan diharapkan menjadi suatu destinasi ya. Nah, itu yang kita harapkan sehingga masyarakat itu berbondong-bondong datang sini selain untuk berjemaah, untuk beribadah, juga ingin melihat keindahan masjid loh, ya. Bagaimana masjid dikelola dengan baik. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Rahman. Itu tadi Insinyur H.R.A. Rahman Zain MSI, beliau merupakan sekretaris dari Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Sahabat Sonora, saya bersama dengan Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Ini ada Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi. Kita akan bertanya mengenai kegiatan yang ada di Yayasan Masjid Agung Palembang. Pak Sarnubi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Pak, ini terkait dengan Yayasan Masjid Agung Palembang sebagai pengelola daripada Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana kegiatan selama ini Pak? Iya, jadi Masjid Agung yang kita kenal selama ini sekarang sudah kami beri nama Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Kenapa diberi nama itu? Karena pendirinya adalah Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Jadi kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Ya, kalau kita sebut Masjid Agung, di mana-mana ada Masjid Agung. Nah, Masjid Agung ini adalah pada masanya, ya pada masa Kesultanan tahun 1700-an ya. Beliau mulai mendirikan ini 1738, peletakan batu pertamanya. Di sana pada saat itu sedang giatnya dikembangkan syiar Islam ya di Kota Palembang. Ya. Beliau sendiri sebagai sultan juga seorang ulama. Ya. Dan banyak sekali ulama-ulama yang dihasilkan dari Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo ini. Baik yang ada di dalam kota sendiri maupun yang sampai ke negara lain, yaitu sampai ke Thailand, Malaysia, Brunei, yaitu yang dikenal ya di Nusantara ini adalah Syekh Abdul Somad Palembani. Nah, beliau itu awalnya dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo karena beliau lahir di daerah sini, yaitu kalau nggak salah di kampung 19 Ilir, Kota Palembang ini. Nah, selanjutnya masjid ini
dikembangkan terus, dijaga kelestariannya sampai kelembagaannya pun disempurnakan, sekarang sudah menjadi bentuk yayasan. Nah, yayasan ini yang kegiatan utamanya memang di bidang peribadatan. Peribadatan mulai dari sholat 5 waktu. Dan diawali dengan berwudu, bersuci. Nah, kita sudah siapkan tempat berwudu, tempat mandi yang representatif. Kemudian bimbingan sholat, kita siapkan petugas-petugas ya, yaitu ulama-ulama ustaz yang membimbing bagaimana cara sholat yang benar, yaitu melalui pengajian-pengajian ada sholat, baik sholat zuhur maupun sholat asar, sholat maghrib, kita ada namanya tausiah. Tausiah ini bukan tausiah yang umum, tapi tausiah khusus. Setiap materi yang disampaikan ada kitabnya, ada rujukannya jelas, dan ada saatnya tamat kitab itu. Nah, itu sebagai bimbingan untuk masyarakat untuk mengenal bagaimana ibadah. Kemudian ada praktek, kita 5 waktu di sini disiapkan sholat dengan imam yang memenuhi kriteria sebagai imam. Tidak sembarang orang bisa jadi imam di Masjid Agung ini. Khusus bacaan-bacaan yang diucapkan secara zahar, yang secara jelas, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, imamnya adalah yang hafal Al-Quran, yang al-hafiz. Nah, kemudian setiap subuh, ba'da subuh, ya, terutama hari Minggu, kita adakan juga bimbingan tausiah. Nah, itulah. Kemudian kita ini bukan hanya mengembangkan di situ, kita sebenarnya mulai juga mengembangkan kegiatan di Masjid Agung ini yang sifatnya untuk membantu umat, seperti membina anak yatim, menyantuni anak yatim. Tidak hanya anak yatimnya, tapi ibu dari anak yatim. Kita sudah ada lembaga PEKA namanya, Lembaga Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga. Jadi ibu-ibu ini kita akan bimbing, ya sekarang kita sedang data, nanti akan kita bimbing mulai dari keterampilannya, kemudian kita bimbing bina dia dalam kegiatan kehidupan sehari-hari seperti kegiatan usahanya. Nah, di samping itu kita juga akan mengembangkan pelayanan kesehatan. Kita sedang menyiapkan untuk membangun klinik. Ya. Klinik ini akan dikelola oleh dokter yang dulunya juga binaan dari Yayasan Masjid Agung Palembang, yaitu Irma. Jadi alumni Irma ini sudah ada yang jadi dokter, dan dia akan kembali bergabung di sini. Nanti akan bersama-sama dengan Yayasan Masjid Agung Palembang akan membangun klinik dan rumah sunan. Nah, itulah antara lain yang kita programkan sekarang ini. Oke. Pak Sarnubi, ini kalau berbicara mengenai Masjid Agung yang ada saat ini, Jayo Wikramo, ini tentu saja butuh penanganan yang boleh dikatakan luar biasa, Pak. Bagaimana selama ini Yayasan Masjid Agung Palembang menanganinya? Iya. Jadi Yayasan Masjid Agung Palembang ini adalah sudah suatu lembaga, ya, badan hukum, ya. Nah, sudah mandiri, ya, artinya sudah independen, ya, tidak tergantung kepada pemerintah. Ya, memang kita masih sangat mengharapkan bantuan pemerintah, tapi Yayasan Masjid Agung Palembang saat ini tidak dibantu pemerintah secara khusus, gitu ya, hanya insidentil, ya, insidentil. Nah, kita mencoba untuk mengajak semua masyarakat, baik masyarakat yang tergabung di dalam suatu badan usaha maupun masyarakat individu. Dan kita sudah banyak dibantu, terima kasih kepada beberapa badan usaha, hampir sebagian besar badan usaha milik negara yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini, sudah memberikan bantuan, dukungan untuk pemeliharaan dan pembangunan di Masjid Agung Palembang ini. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Palembang ini. Dan ada juga secara individu. Nah, ini kami sangat bangga sekali, ya, kami sangat terima kasih sekali secara individu itu memperbaiki atap rumah masjid kita ini, atap limasnya yang ada 3 limas itu yang punya nilai yang cukup besar, ya, cukup besar nilainya. Kami sudah mencoba melalui pemerintah, melalui menteri, tapi tidak ada respon, ya, karena besar. Juga dari perusahaan negara kami coba mengajukan, ternyata tidak mampu. Alhamdulillah, rupanya ada umat hamba Allah yang
merasa terpanggil hatinya untuk memperbaiki ini. Nah, ini sudah selesai dilaksanakan. Jadi itulah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama ini dikelola oleh Yayasan Masjid Agung Palembang. Hampir sebagian besar dananya dari swadaya dan dukungan daripada masyarakat. Baik Pak, harapan ke depan Pak untuk lebih baik lagi apa nih Pak? Ya, kita mengharapkan ke depan ya pemerintah ada perhatian. Kemudian juga kami juga berterima kasih kepada para pengusaha ya, kami harapkan para pengusaha juga masih tetap mau ya berinfak, bersedekah sebagai amal jariahnya untuk masjid ini. Dan kami juga berusaha ini untuk mencari langkah-langkah, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi yang untuk mendukung dana yang dibutuhkan di dalam pengelolaan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama ini. Karena pembiayaan kegiatan operasional itu semakin hari semakin membesar, ya kan? Dan memang kita harus begitu ya. Kami juga sudah komitmen untuk berusaha untuk meningkatkan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita tingkatkan pelayanan dan pengembangan dan pembinaan umat melalui Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama ini. Baik. Pak Sarnunbi, terima kasih informasinya ya Pak ya. Sahabat Sonora, sampai di sini perjalanan kita mengunjungi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama. Semoga menambah wawasan kita semua sebagai salah satu destinasi wisata religi Kota Palembang. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube Sonora Palembang. Sampai jumpa dan tunggu video kami berikutnya. Sonora FM.